Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Rabu 18 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Presiden buka Rakornas Forkopimda Nasional di Bogor. Akibat hujan deras, jalan alternatif Jabar Jateng terendam banjir. Kurang dari kuota pendaftaran anggota PPS diperpanjang. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan berdialog bersama Wakil Bupati Tasikmalaya dalam segmen Jabar Juara Lahir Batin. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Bogor. Saudara, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah nasional, kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di SICC Sentul Bogor. Rakornas dibuka langsung Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo membuka langsung rapat koordinasi pimpinan daerah atau Rakornas tahun 2023 di Gedung Sentul International Convention Center, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Rakornas 2023 dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait pandangan Indonesia di tahun politik, peran serta TNI dan Polri dalam tindakan pengamanan jelang pemilu 2024 mendatang. Presiden Jokowi juga menyampaikan penanganan COVID-19 dengan vaksinasi dan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah menyiapkan masker, dan lain-lain. Dari perekonomian, Jokowi menyampaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai 5,2% hingga 5,3%. Di tahun 2023, program ketahanan pangan terus diupayakan di tiap daerah. Tahun politik harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Presiden juga menegaskan akan pentingnya kepala daerah untuk terus membantu menciptakan suasana kondusif jelang pemilu 2024 mendatang. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan underpass Dewi Sartika Pancoran Mas. Peresmian tersebut dihadiri para stakeholder dan mendapat sambutan hangat warga sekitar. Ridwan Kamil didampingi Wali Kota Depok Muhammad Idris meresmikan penggunaan underpass Dewi Sartika Pancoran Mas. Tak hanya itu, Ridwan Kamil bersama Idris juga berjalan kaki menelusuri underpass sambil melihat ornamen-ornamen yang dipasang di tembok terowongan. Ridwan Kamil menyampaikan pembangunan underpass tersebut merupakan salah satu langkah kolaborasi antara Pemkot Depok dan Pemprov Jabar untuk mengurangi kemacetan di Jalan Dewi Sartika. Pembangunan ini juga merupakan urunan di mana pemerintah Kota Depok menggelontorkan dana 180 miliar untuk pembebasan lahan, sementara Pemprov Jabar mengeluarkan dana sebesar 103 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Mobil-mobil tidak usah berhenti setiap 2 menit karena kereta api lewat. Mau berapa banyak pun lalu lintas insya Allah lancar. Kalau lancar rezekinya lancar, lalu lintas lancar, sehingga warga Depok pasti naik kebahagiaannya karena ekonominya lebih maju, lebih luar biasa. Kedua, ini adalah kolaborasi, ya.
kolaborasi yang luar biasa, contoh yang baik untuk tempat lain, pembebasan lahan oleh pemerintah Kota Depok, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar terkait biaya operasional perawatan underpass tersebut. Ini sebenarnya kalau dari sisi aset pemerintah ya, jalannya ya, jalan pemerintah provinsi. Tapi memang beberapa aset yang kita bebaskan, itu memang aset kita. Nah nanti kita kerjasama dengan provinsi seperti apa. Operasionalnya ya, seperti masalah lampu, tanggung jawab siapa? Kan harus bayar, ya kan? Terus kebersihannya apanya itu tanggung jawab siapa? Peresmian underpass ini disambut baik warga. Pasalnya dengan adanya underpass ini diharapkan tak ada lagi kemacetan di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika. Underpass Dewi Sartika sendiri memiliki panjang 1 km, sementara panjang terowongannya sendiri 470 meter. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Hujan deras, jalan alternatif Jabar Jateng terendam banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kuningan, saudara. Hujan deras dalam beberapa jam mengakibatkan jalan alternatif Jabar Jateng di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kuningan terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat karena jalan tergenang air setinggi kurang lebih 50 cm. Dalam video amatir warga, jalan alternatif Jabar Jateng di Jalan Raya Desa Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah motor yang memaksa melintas membuat banyak motor yang mogok. Warga pun terpaksa harus mendorong motor untuk melintas. Salah seorang warga mengatakan banjir di ruas jalan alternatif ini disebabkan karena hujan deras dalam beberapa jam. Selain itu, penyebab jalan terendam banjir akibat sungai Cariang meluap sehingga masuk ke badan jalan. Selain jalan, area pesawahan milik warga kurang lebih 3 hektar terendam banjir. Jelas pasti di sini banjir. Ketika dari sungai apa itu teh? Cariang ya, anak sungai sedang kelok. Masuk ke sini, ini langganan. Tadi di sini banyak motor mogok. Jam berapa ini kejadian ininya? Kejadian pas jam 2. Jam 2. Dan tinggi, kurang lebih 2 jaman lah. Dari meluapnya sungai Cariang yang mengakibatkan jalan provinsi ini tergenang. Sampai saat ini petugas BPBD yang datang ke lokasi banjir terus melakukan penanganan banjir di jalan alternatif Jabar dan Jateng. Petugas juga melakukan penyedotan air dengan mesin pompa agar air cepat surut dan dapat dilalui kendaraan. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Viral di jejaring sosial media, seorang karyawan universitas swasta di Kota Bandung berkomentar menghina Presiden Joko Widodo. Komentarnya tersebut banyak menuai reaksi dari netizen. Bahkan komennya pun dibalas anak pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Akibat ulahnya menuai banyak kritikan, salah seorang karyawan kampus di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Kota Bandung, mengundurkan diri usai menghina Presiden Joko Widodo di jejaring sosial media. DN yang berkomentar dengan nada menghina presiden tersebut banyak menuai komentar netizen. Bahkan komentar tersebut di-tag langsung kepada putra pertamanya Gibran Rakabuming. Dengan akun Twitter, Lugi ini menuliskan kalimat tak pantas untuk seorang presiden dengan kalimat jadi pengen nimpuk bibirnya pakai batako yang disertai emot tertawa. Namun menanggapi hal tersebut, Gibran hanya membalas dengan kata, "Halah, santai saja." Menanggapi hal itu, pihak kampus pun membenarkan jika DN merupakan karyawannya. Dan permasalahan ini pun sudah dibicarakan oleh pimpinan kampus. Dan langsung mengundurkan diri karena takut jika nama institusi dirinya bekerja akan terseret. Ya, semua Anda juga sudah tahu apa yang terjadi, tetapi ini juga kesempatan kami meluruskan berita-berita yang kurang tepat. Memang betul sebelumnya adalah seorang karyawan kami memposting
tulisan komentar terhadap foto Presiden Jokowi, dan semula kami berharap bahwa itu penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu jauh dari nilai-nilai kami di UNIBI, dan kami juga tidak mendeteksi sebelumnya bahwa yang bersangkutan punya sikap demikian. Pihak kampus pun memastikan jika DN bukan dipecat melainkan mengundurkan diri karena dirinya merasa bersalah dan melakukannya secara spontan dan hilaf. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kurang dari 3 minggu pasca diresmikan dan dibukanya Masjid Al-Jabar, beberapa jamaah pengunjung Masjid Nan Megah ini membuat konten joget-joget dan membuat video klip tak pantas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta ribuan pengunjung bijak saat mendatangi lokasi wisata religi tersebut. Semenjak aku memandang terkenang. Viral di media sosial, jamaah yang datang ke Masjid Al-Jabar hanya membuat video klip hingga konten joget mendapat tanggapan negatif dari netizen. Kawasan wisata religi yang baru 3 minggu diresmikan dan dibuka Gubernur Jawa Barat sebagai kado tahun baru buat warga Jawa Barat ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh beberapa jemaah yang datang ke Masjid Mewah Nan Megah yang berlokasi di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Beberapa konten tak semestinya dilakukan di kawasan masjid ini viral, bahkan mengundang tanggapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga perancang masjid termegah yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya meminta warga baik jamaah yang membuang sampah sembarangan, pedagang kaki lima hingga yang membuat konten untuk bijak dan menghargai tempat beribadah. Mau sampah, mau ketidaktertiban, mau PKL, tolong hargai yang namanya tempat ibadah untuk ibadah. Jangan melakukan hal-hal non-ibadah di tempat ibadah, itu aja. Kalau saya elaborasi, viral-viralnya banyak ya. Menyampah kan tidak seharusnya di tempat ibadah. Melanggar ketertiban, berenang di tempat yang tidak seharusnya, bikin konten TikTok. Jadi ibadahlah di tempat ibadah. Silakan lakukan hal lain-lain, tapi jangan di tempat ibadah. Semenjak diresmikannya Masjid Terapung di tengah hamparan danau retensi tersebut, ribuan jamaah datang ke Bandung dari berbagai daerah. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, puluhan sopir angkot trayek Sumedang Haryang melakukan aksi mogok di Jalan Raya Legok, Conggeang, kawasan Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut perbaikan jalan rusak akibat kendaraan truk proyek tol Cisumdawu yang terus melintas. Akibat jalan rusak, puluhan sopir angkot 09 trayek Sumedang Haryang melakukan aksi mogok di Jalan Raya Legok Conggeang, kawasan Dusun Cienteng, Desa Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Para sopir menuntut dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Raya Legok Conggeang yang penuh lubang serta licin akibat digunakan truk proyek tol Cisumdawu. Aksi para sopir bersama warga sempat memanas saat menghadang truk molen semen dari proyek tol Cisumdawu yang melintas di lokasi jalan rusak yang ditanami pohon pisang serta kuburan yang dibuat warga. Para sopir mengaku terhambat saat menarik penumpang lantaran sering macet dari banyaknya aktivitas truk tronton proyek. Dirugikan kenapa sini Pak? Dirugikan kan istilahnya jalan hancur ya, terus model angkutan tronton dan truknya itu nggak teratur gitu lah. Maunya angkutan itu cobalah tolong pakai antara. Emang angkutan apa sih itu Pak? Angkutan 09. Angkutan 09 ya. Terganggu oleh apa sih Pak sekarang? Ya kan terganggu oleh adanya damper tronton. Ini kita kupas dulu yang bagian rusak dan bagian lunaknya. Kemudian kita ganti material batu, kemudian kita padatkan dengan hidro. Setelah padat maksimal, kemudian akan kita cor dengan menggunakan metode semen kritik press atau dengan metode semen kering. Satu persatu sopir angkot selanjutnya membubarkan diri secara tertib dengan harapan jalan dapat kembali mulus. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut di antaranya. Bupati Bandung optimis bisa menciptakan pengusaha baru dan terbuka lapangan kerja. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna kembali melaksanakan rembuk bedas di Desa Margahayu Selatan dan Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dalam upaya mendorong percepatan terciptanya 35.000 pengusaha baru atau lapangan kerja di Kabupaten Bandung pada 2023. Seperti giat rembuk bedas sebelumnya, Bupati Bandung bersama jajaran perangkat daerah hadir di tengah-tengah masyarakat dua desa tersebut pada sesi acara riungan sarang masyarakat Kabupaten Bandung bedas untuk menggali informasi dan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Berbagai ragam keluh kesah disampaikan warga kepada Bupati Bandung. Pada pelaksanaan rembuk bedas kali ini turut hadir para pemuda dan pemudi pencari kerja, dan Bupati Bandung pun turut menampung keluh kesah masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM di Desa Margahayu Selatan menyampaikan harapan mereka agar ada perhatian permodalan dan pemasaran produk mereka. Bupati Bandung menanggapi keluhan warga bahwa apa yang menjadi harapan warga tersebut dapat ditangani melalui program Pentahelix. Pada sendiri saya sampaikan informasi apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan, dan terutama saya bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, diantaranya apa? Pertama akan saya menciptakan 35.000 lapangan usaha baru atau pengusaha baru. Nah, dengan upaya apa? Dengan cara langsung begini saya pengen tahu kenapa sih masyarakat nganggur. Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyiapkan permodalan untuk para pelaku usaha. Bahkan untuk pemasarannya dapat melalui program Bedas Market yang akan segera di-launching dengan melibatkan 10 orang per desa. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Saudara, guna mendukung program pembangunan Jabar Juara, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki visi dan misi yang terprogram dengan beragam potensi yang dimiliki daerah. Visi dan misi tersebut juga diarahkan pada upaya perwujudan Jabar Juara lahir batin. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki beragam potensi, mulai dari potensi alam atau pariwisata, pertanian, kerajinan, kuliner hingga pusat keagamaan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, visi yang hendak dicapai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung program pembangunan Jabar Juara lahir batin, yakni dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung pembangunan Jabar Juara adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah, mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata, serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut terkait visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya, sesaat lagi kita akan beralih ke segmen dialog menuju Jabar Juara lahir batin. Halo semua. Saudara, dalam segmen menuju Jabar Juara lahir batin, kita akan berbincang bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP dengan tema visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pembangunan Jabar Juara lahir batin. Assalamualaikum Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Ayu apa Ibu Ayu? Iya, panggil saja Ayu Pak. Pak Wakil, kabar baik ya sore hari ini?
Alhamdulillah, salam untuk warga Jawa Barat semuanya. Baik, Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, kita tertarik Pak ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam mendukung program Jabar Juara Lahir Batin. Pak Cecep boleh menjelaskan visi misi Kabupaten Tasikmalaya apa saja sih Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh warga Jawa Barat di mana saja berada, izinkan saya mewakili Pak Bupati dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan visi misi kami berdua yang sudah dituangkan dalam RPJMD yang sudah ditetapkan sejak dilantik 6 bulan. Pertama, kaitan visi kami untuk mendukung Jawa Barat yaitu dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Dalam implementasinya kami ada 4 misi. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlak karimah. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Yang keempat, mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, dan global. Kira-kira itu Teh Ayu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, terkait keempat visi yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya itu untuk iklim investasi di sana begitu ya. Betul. Nah sejauh ini seberapa menarikkah Kabupaten Tasikmalaya di mata para investor Pak? Ya, terima kasih Bu Teh Ayu. Pertama ingin saya sampaikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan dan 351 desa dengan jumlah penduduk 1,8 juta lebih. Tentu terbentang dari wilayah utara sampai selatan dan terbentang dari wilayah barat sampai timur. Utara bersebelahan dengan Ciamis, dari barat bersebelahan dengan Garut, dan dari arah timur bersebelahan dengan Pangandaran dan Banjar. Dan di wilayah selatannya kita ada pantai 50,2 km dan di seberangnya Australia. Dan dengan bentang panjang yang dengan cukup panjang tadi itu, maka tentu ini sangat menarik untuk investor yang ingin berinvestasi di wilayah kami. Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi yang sangat komplit untuk kami. Wilayah dataran tinggi kita punya Galunggung, punya Kartabodas yang saat ini sudah ada investasi untuk panas bumi dan itu sudah dieksplorasi. Yang kedua, turun dari situ kita punya 4 kecamatan hamparan kebun teh, ada Taraju, ada Bojonggambir, ada Sodong Hilir, dan ada Puspahyang. Dan khusus di Kecamatan Puspahyang itu adalah sentra manggis yang saat ini sudah menjadi komoditi ekspor. Lalu turun dari situ kita punya wisata kultural yaitu Kampung Naga, dan turun dari Sodong dari kawasan yang tadi saya sampaikan ada hamparan teh, ada wisata religi yaitu Kang Jase Abdul Muhyi, dan turun dari situ ada beberapa potensi wisata termasuk beberapa curug yang saya sebut diantaranya ada Curug Badak, ada Little Niagara kalau saya sebut Curug Deng-Deng, dan ada pantai yang membentang dari mulai Cipatuja sampai Cimanuk dengan panjang pantai kurang lebih 50,2 km. Maka potensi yang komplit dari mulai dataran tinggi sampai dataran paling rendah di pantai tadi itu, ini tentu hamparan yang bisa menjadi pilihan oleh para investor untuk bisa datang ke Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi saat ini kemarin baru Sabtu yang lalu Pak Gubernur meresmikan alun-alun kami di Singaparna yang ini menjadi salah satu ikon di Priangan Timur saya kira. Mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik untuk para investor untuk bisa datang ke Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa berinvestasi, membuat hotel, karena kawasan-kawasan wisata seindah apapun pada saat tidak ditunjang oleh penginapan yang layak untuk para pengunjung, maka saya pikir ini akan tidak saling menguatkan. Oleh karena itu
saya dan Pak Bupati tentunya sangat akan terbuka untuk para investor yang akan datang untuk bisa membangun hotel, membangun kawasan-kawasan atraksi wisata di tempat-tempat wisata. Saya pikir kami akan sangat membuka sekali. Yang kedua, di sepanjang pantai 50,2 km itu saat ini sudah hampir di atas 200 hektar sudah menjadi stream estate atau kawasan tamak kuda. Kami berharap tambak undang ini saat ini sedang kita usulkan APL-nya ke Kementerian ATR BPN untuk bisa di hak pengelolaannya oleh pemerintah daerah, sehingga kami akan buatkan regulasinya, sehingga dalam regulasi itu ditata berapa meter yang bisa dijadikan tambak undang dan berapa meter yang tidak boleh dijadikan tambak undang sehingga harus jadi buffer supaya alamnya tetap terjaga. Konsep untuk buffer itu kita sudah buatkan dua hal. Untuk di pantai kita akan tanami dengan pohon cemara laut, untuk di muara-muara kita akan tanami dengan mangrove. Nah, potensi dua hal ini barangkali kita akan kolaborasikan supaya untuk agronya juga masyarakat bisa tetap berikhtiar secara ekonomi dan menumbuhkan daya beli, dan untuk para pegiat lingkungan tentu juga harus terus kami jaga kami supaya kami konsisten dan bisa merawat pantai yang begitu indah ini supaya tetap terjaga kelestarian. Kira-kira begitu, Pak. Baik, saya sangat setuju bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak objek wisata yang sangat menarik di mata investor. Seperti halnya Gunung Galunggung begitu ya. Kalau kita melihat di sana belum ada penginapan yang memadai begitu. Barangkali ini juga bisa menjadi daya tarik untuk para investor menginvestasikan di sana begitu. Pak, kemudian apa yang menjadi prioritas pembangunan saat ini untuk Kabupaten Tasikmalaya? Saya tambahkan sedikit, Mbak. Tadi saya terlewat karena Jawa Barat ini sekarang ke Kabupaten Tasikmalaya ada program nasional yaitu PSN atau program strategis nasional yaitu Getaci, Gede Bage Tasik Cilacap kaitan dengan tol. Oke. Nah, tentu dengan hadirnya Getaci ini, tol ini, kami kemarin pada saat peresmian disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kami berharap mudah-mudahan Tasikmalaya dengan luas yang membentang 39 kecamatan dan 351 desa ini paling tidak memiliki 3 exit tol. Karena pada saat nanti ada potensi exit tol dengan 3 itu, maka itu akan membuka potensi untuk pusat pertumbuhan baru. Salah satu yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur adalah ada di wilayah Singaparna 1 exit tol, 1 exit tol lagi disampaikan kemarin oleh Pak Bupati ada di wilayah Tasik Utara, daerah Raja Pola dan sekitarnya supaya ekonomi handicraft yang ada di wilayah Raja Pola itu tidak mati karena ada jalur tol. Yang ketiga yaitu di wilayah timur yaitu di Panon Jaya dan Cineam, karena sekarang Cineam itu sudah ada bendungan Lewi Keris, program strategis nasional Pak Jokowi yang saat ini insya Allah mungkin 2023 ini akan peresmian, sehingga dengan itu mudah-mudahan dengan hadir PSN Jalan Tol ini bisa menumbuhkan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih terkenal dengan agronya, terkenal dengan kerajinan tangannya, dan terkenal pula dengan busana muslimnya yang setiap Senin dan Kamis itu selalu dibawa ke Jakarta, di Tanah Abang dan sekitarnya, sehingga kami berharap bahwa Kabupaten Tasikmalaya dengan hadir hanya 45 menit dengan jalan tol dari Bandung, mungkin 2 jam dari Jakarta bisa sampai ke Kabupaten Tasikmalaya, sehingga para pengrajin handicraft, para pengrajin bordir dan sebagainya itu tidak hanya harus hari Senin dan hari Kamis ke Jakarta saja, tapi bisa tumbuh untuk bisa berkegiatan ekonomi setiap hari di Kabupaten Tasikmalaya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik, wah menarik sekali ini jika berbicara tentang pembangunan jalan tol. Rencananya akan mulai digarap kapan, Pak? Informasi yang kita terima kemarin dari Pak Gubernur bahwa trase pertama sampai Garut, trase kedua sampai Kabupaten Tasikmalaya, dan trase ketiga dari Kabupaten Tasikmalaya sampai ke Cilacap. Nah, kami berharap mudah-mudahan sebelum berakhir Pak Presiden Jokowi bahwa trase sampai Kabupaten Tasikmalaya bisa terwujud. Paling tidak ini akan sangat mengangkat perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Menuju Jabar juara lahir batin, selain tadi prioritas pembangunan untuk tol, mungkin dalam waktu dekat ini ada kendala tidak Pak yang dihadapi untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin? Saya pikir kendala yang berarti nampaknya tidak ada, karena saya merasakan betul kemarin
waktu kita support program strategis Pak Gubernur mewujudkan alun-alun di Singaparna. Awalnya masyarakat tentu gamang karena barangkali benar nggak ini serius pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mau menata kawasan ibu kota itu. Awalnya ada yang masih sanksi, ada yang masih tidak yakin. Tapi kenyataannya pada saat sekarang sudah diwujudkan, euforia masyarakat setiap hari datang ke alun-alun, malam minggu, hampir penuh itu alun-alun. Artinya tumbuh rasa kepercayaan publik, sehingga insya Allah semua kendala dengan kita diskusi dan semua pihak kita ajak bicara untuk kita musyawarahkan, saya pikir semua persoalan akan bisa kita selesaikan. Baik, wajah baru Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya penataan alun-alun yang baru begitu ya Pak ya. Nah, baru diresmikan beberapa hari, saat ini gimana Pak dengan adanya alun-alun tersebut? Apakah sudah mulai terlihat masyarakat misalnya yang berjualan bisa meningkatkan perekonomian mereka juga, atau mungkin tidak ada tempat atau wilayah untuk mereka para pedagang kaki lima berjualan di sana, atau seperti apa penataannya Pak? Sesungguhnya ingin saya sampaikan begini. Kawasan itu yang sekarang sudah dibuat alun-alun dengan bantuan Pak Gubernur itu luasnya kurang lebih 7.000 meter. Sampingnya itu ada 1,5 hektar yang saat ini masih existing menjadi pasar rakyat. Dan sebelahnya itu ada terminal tipe B, tanahnya milik Kabupaten Tasikmalaya, tapi karena tipe B maka dikelolanya oleh Provinsi Jawa Barat. Dua-duanya pasar dan terminal ini dalam tahun 2023 ini kami berharap, kemarin sudah disampaikan juga ke Pak Gubernur, bahwa mudah-mudahan bisa segera direlokasi untuk dipindahkan ke jalan baru di Jalan Ciawi Singaparna, tepatnya di Kecamatan Padakembang. Nah, di lokasi yang baru itu sudah kita siapkan ada 7,5 hektar, aksesnya 1 hektar, untuk terminalnya 3,5 hektar, dan untuk pasarnya ada 3 hektar. Jadi tadi yang sampaikan bahwa persoalan para pedagang dan lain sebagainya, tentu tidak akan kami usir, tidak akan. Kami akan tempatkan dalam tempat yang seharusnya, yang lebih layak, yang lebih baik, yang lebih manusiawi. Saat ini ingin saya sampaikan bahwa pasar yang ada di sebelah alun-alun Singaparna itu kuotanya kurang lebih kiosnya itu maksimum di atas 1.500 kios, 1.500 pedagang. Kalau Mbak suatu waktu ada datang ke Kabupaten Tasik, boleh saya nanti ajak ke lokasi, sekelilingnya saja di depan sudah ada HPKLS, Himpunan Pedagang Kaki Lima Singaparna. Di belakangnya Pasar Baru sudah ada komunitas kaki lima. Di samping terminal sudah ada komunitas kaki lima dan seterusnya. Maka sudah sangat overload. Terakhir kami data sampai di atas 3.000 yang jualan di kawasan pasar itu, sehingga sudah 2 kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Maka oleh karenanya maka pada APBD 2022 yang lalu kita sudah menganggarkan dan sudah melaksanakan pematangannya. Untuk pembangunannya kita sudah usulkan untuk pembangunan pasar, kita sudah usulkan ke Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya, Direktorat Prasarana Strategi, dan sudah masuk semua readiness kriterianya. Kebetulan saya yang langsung mengawal sehingga tahu persis semua persyaratannya sudah kita penuhi. Yang kedua, kaitan tadi terminal, 3,5 hektar sudah kita siapkan, cuman belum kita matangkan dan belum kita bangun, karena yang harus membangun dan mematangkannya Provinsi Jawa Barat. Kenapa Provinsi Jawa Barat? Karena terminalnya terminal tipe B, kewenangannya ada di provinsi, karena bisnya antar kota, antar provinsi atau AKAP. Maka kemarin saya bisikan juga ke Pak Gubernur, Pak Gubernur, mudah-mudahan 2023 untuk 2024 terminalnya sudah bisa dianggarkan oleh Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pembangunannya juga oleh Dishub Provinsi Jawa Barat. Kita nanti hanya menerima manfaatnya saja lah, kira-kira begitu. Sehingga tadi kalau ditanyakan bagaimana pedagang kaki limanya, bagaimana pedagang dan lain-lain sebagainya, tentu saat ini belum bisa kita rapikan betul secara utuh. Karena apa? Karena relokasinya juga sesungguhnya hari ini belum dilaksanakan, karena pemerintah kabupaten baru membebaskan 7,5 hektar, sudah dimatangkan 4 hektar, 1 hektar akses masuk, 3 hektar untuk pasar, tapi kita sisakan 3,5 hektar supaya itu dapat dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat. Pada akhirnya, insya Allah apa yang tadi ditanyakan oleh Teteh itu kita bisa laksanakan sesuai harapan masyarakat. Beberapa komentar di akun medsos saya, Cecep Nurul Yakin 77, beberapa ada nanya bahwa itu alun-alun yang sampingnya kan masih crowded,
nanti ke depan mau jadi apa kalau dipindahkan pasarnya. Saya sampaikan bahwa seluruhnya akan kita buat menjadi ruang terbuka hijau. Kenapa begitu? Karena Kabupaten Tasikmalaya, kabupaten yang cukup luas, mungkin bisa disebut wilayahnya sangat luas, mungkin dua besar lah di Jawa Barat setelah Bogor kira-kira. Maka dengan luas Kabupaten Tasikmalaya begitu luas, maka tentu harus punya ruang terbuka hijau di tengah kotanya juga bukan hanya 7.000 meter, kira-kira harus lebih dari 2 atau 3 hektar. Oleh karena itu, maka kami berharap tahap demi tahap apa yang sudah dituangkan dalam RPJMD, tadi saya sampaikan dalam visi misi kami berdua, sudah tahap-tahap bisa kita laksanakan, tentu kolaborasi dengan bantuan Provinsi Jawa Barat dan bantuan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita semua pada akhirnya bisa menunaikan janji kita. Baik, kami tentunya menantikan wajah baru Kabupaten Tasikmalaya, begitu ya, lebih tertata lagi, lebih rapi lagi. Kemudian Pak Wakil, terkait penerapan sistem digitalisasi di Kabupaten Tasikmalaya, apakah ini juga sudah mulai diterapkan dalam beberapa sektor misalnya atau seperti apa? Terima kasih Bu. Gini, kami beberapa bulan lalu di akhir tahun 2022 mewakili Bupati untuk hadir di Bali dalam rangka implementasi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks itu tentu Kabupaten Tasikmalaya menurut saya wajib kita masuk ke sistem itu, karena dengan jarak jangkau yang cukup luas maka tidak ada lagi ikhtiar kita kecuali dengan kita harus mau adaptif dengan SPBE itu. Salah satu implementasi yang sudah kita lakukan adalah diantaranya beberapa pasar yang milik Kabupaten Tasikmalaya saat ini sudah cashless, pembayarannya sudah pakai barcode. Nah, kenapa begitu? Karena kami sebagai pimpinan tentu selain kita mendorong supaya dinas teknis khususnya kaitannya misalkan contoh pasar ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mulai transparan, seberapa pendapatan tiap hari, berapa pendapatan tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Kalau sudah cashless, maka Pemda atau pimpinan bisa melihat sejauh mana pendapatan yang bisa di-tap oleh para petugas di lapangan setiap saat. Salah satunya itu. Baik, kemudian bagaimana Pak Wakil sejauh ini peran serta masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin ini? Terima kasih. Kaitan peran serta masyarakat, saya pikir sejauh ini masyarakat kita khususnya di Kabupaten Tasikmalaya sangat proaktif. Salah satu yang bisa dibuktikan bahwa rata-rata setiap pembangunan yang didorong ke desa rata-rata pasti melebihi dari volume yang seharusnya. Misalkan kalau dilaksanakan oleh pihak ketiga, uang yang digelontorkan ke pihak desa itu 500 juta, mungkin hanya bisa selesai 500 meter. Tapi pada saat diberikan ke masyarakat, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, maka kadang-kadang itu bisa lebih dari 1 kilometer. Nah, kenapa bisa lebih panjang? Karena upah dan lain sebagainya itu masyarakat serta tadi bergotong royong sesuai dengan semangat yang ada dalam visi misi yang sudah kami tuangkan dalam RPJMD, bahwa dengan semangat gotong royong Kabupaten Tasikmalaya kita akan wujudkan setara demi setara. Gitu Bu. Baik Pak Wakil, sejauh ini seperti apa sih sistem pemerataan infrastruktur di daerah-daerah di pelosok? Apakah sudah mulai merata atau mungkin ada beberapa desanya yang belum terjamah internet misalnya? Oh ya. Kaitan tadi infrastruktur dulu ya. Kami memiliki jalan 1.300 km kurang lebih. Tentu tidak seluruhnya baik. Saya ingin menyampaikan mungkin lebih dari setengahnya yang rusak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan siapa yang salah. Pada prinsipnya kita semua sekarang sedang bekerja, baik yang bersumber dari APBD, APBD provinsi atau APBN yang bersumber dari DAK kita luncurkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, terutama diprioritaskan untuk jalur-jalur yang menghubungkan ke jalur-jalur distribusi perekonomian. Yang pertama itu.
Yang kedua, kaitan tadi disampaikan bahwa kita punya 351 desa, tentu belum semuanya terdistribusi internet. Masih beberapa desa yang masih black spot. Kaitan dengan itu, kami Pemda sudah koordinasi dengan provider. Saya tidak harus menyebut lah ya nama perusahaannya. Kita sudah kerjasama dengan provider supaya memperpanjang kabel fiber optiknya. Supaya setiap daerah itu bisa segera terdistribusi internet, jangan black spot. Karena pada saat kita mau masuk dalam sistem elektronik, sekarang kan semua usulan itu juga sudah tidak pakai di tank-tank offline, semua sekarang sudah di-upload. Pada saat desa mau mengupload tapi internetnya tidak ada, maka akan menjadi kesulitan. Maka ikhtiar ini adalah kita kolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta, yang mudah-mudahan perusahaan swasta itu mau investasi lagi lebih masif pasca pandemi ini. Kemarin agak tertahan memang 3 tahun, agak tertahan tidak banyak yang memasang fiber optik. Mungkin kita juga paham bahwa semua perusahaan juga mengencangkan ikat pinggangnya, sehingga saat ini mudah-mudahan bisa mengenjot lagi ke daerah-daerah yang sejauh ini masih banyak titik-titik yang black spot. Baik. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP yang telah bergabung bersama kami dalam segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Sehat dan sukses terus untuk Anda, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain diantaranya. Kurang dari kuota pendaftaran PPS diperpanjang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, tidak memenuhi kuota 1 kali kebutuhan, KPUD Kota Tasikmalaya memperpanjang pendaftaran untuk PPS. Setelah diperpanjang, akhirnya memenuhi kebutuhan dan kini dalam tahap kedua berupa tes wawancara. Di tahapan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya, kini KPUD tengah melaksanakan rekrutmen untuk panitia pemungutan suara yang direkrut dari setiap kelurahan masing-masing. Dalam tahapan rekrutmen, KPUD terpaksa memperpanjang masa pendaftaran hingga harus diperpanjang 3 hari dari waktu yang sudah dijadwalkan karena tidak memenuhi kuota 1 kali kebutuhan untuk PPS. Dari hasil seleksi calon PPS yang diperpanjang dapat menjaring 640 peserta. Dan setelah dilakukan ujian tulis, meluluskan 508 orang yang sudah diumumkan sejak tanggal 13 Januari yang lalu. Untuk memenuhi kelengkapan persyaratan, pihak KPUD akan melaksanakan tes wawancara bagi 508 peserta yang telah lulus tes tulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Januari mendatang yang dilaksanakan di panitia pemilu kecamatan masing-masing. 3 hari ya sampai tanggal 2 Januari itu perpanjangan rekrutmen calon PPS di beberapa kelurahan yang kekurangan calon peserta, kurang dari 1 kali kebutuhan. Setelah seleksi tes wawancara, mereka yang lulus akan melaksanakan tugasnya di kelurahan masing-masing, dari mulai pendataan warga hingga pelaksanaan penghitungan suara. Demikian dilaporkan Tony Sontani, TVRI Jawa Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pangandaran menggelar tes tertulis atau CAT untuk para calon anggota PPS Pemilu 2024 mendatang. Dalam tes CAT tersebut diikuti 1.232 orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Pangandaran, Muhtadin, mengatakan dari jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti tes CAT mencapai 1.000 lebih. Untuk itu, KPU selaku panitia penyelenggara tes CAT menetapkan 855 orang yang dinyatakan berhasil lolos seleksi dan lolos dari administrasi. Lebih jauh, Muhtadin menyampaikan bahwa dalam tes CAT, peserta yang lolos selanjutnya
diuji tentang pengetahuan pemilu, wawasan kebangsaan, dan beberapa soal psikotes. Khusus untuk soal tes CAT yang diikuti seluruh para peserta, soal tersebut murni soal dari KPU RI. Hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan seleksi tertulis dengan metode CAT untuk rekrutmen badan ad hoc panitia pemungutan suara di lingkup kerja KPU Kabupaten Pangandaran. Jumlah pendaftar yang mengikuti pendaftaran PPS sejumlah 1.232 pendaftar, kemudian yang lolos administrasi dan berhak mengikuti seleksi tertulis CAT ini adalah sejumlah 855 orang. Para calon PPS yang terpilih dan dinyatakan lolos Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran akan menggelar penetapan dan pelantikan PPS yang telah berhasil lolos. Selanjutnya, para anggota PPS yang terpilih akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lain di antaranya. Jelang Imlek, tradisi bersihkan patung dewa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, jelang puncak perayaan Imlek 2574 yang akan jatuh pada 22 Januari 2023, berbagai tradisi mulai dilakukan. Di antaranya dengan membersihkan patung dewa yang tersimpan di Kelenteng Hoktek Bio Ciamis. Seperti biasanya, perayaan Imlek digelar di Kelenteng Hoktek Bio dengan berbagai tahapan, dimulai dengan membersihkan seluruh patung dewa atau rupang yang tersimpan di kelenteng yang tersebar di Priangan Timur ini. Tradisi memandikan rupang ini telah dilakukan rutin setiap tahun. Satu persatu patung dewa dibawa, diturunkan dari altar, kemudian disimpan di atas meja. Petugas pun sebelumnya telah menyiapkan baskom merah berisi air bunga. Baju patung dewa kemudian dilepas untuk dicuci. Patung dewa pun lalu dibersihkan dari debu menggunakan koas. Setelah bersih, selanjutnya dimasukkan ke dalam air berisi bunga pada baskom. Setelah dimandikan, masing-masing patung kemudian dikeringkan menggunakan lap handuk. Adapun patung dewa yang dimandikan seperti Hoktek Chengsin, yang sekaligus menjadi nama kelenteng yakni Hoktek Bio. Ada juga Tutikung, Tutipo, Wulu Chai Sen, Hian Tian Siang Ti, Fusen, Kuan Im Pao Sat, Dewi Kuan Im, dan masih banyak patung lainnya. Kegiatan hari ini adalah kita bersih-bersih di kelenteng. Semuanya dibersihin. Ya, terus kalian cuci-cuci, terus mandiin lupang untuk semuanya. Selain membersihkan patung, juga dilaksanakan pembersihan seluruh bagian kelenteng, memasang lampion dan lilin. Demikian dilaporkan Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat. Saudara, jelang Imlek, industri rumahan dodol keranjang di Majalengka kebanjiran pesanan. Dalam seharinya perusahaan dapat memproduksi sebanyak 4 kuintal. Dua industri rumahan dodol keranjang di Kabupaten Majalengka mulai kebanjiran order. Berbagai pesanan biasanya datang jelang Imlek yang jatuh pada 22 Januari nanti. Bahkan salah satu home industri yang berlokasi di Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka membatalkan orderannya dari Semarang karena kekurangan tenaga. Dalam satu hari, para pekerja industri rumahan yang sudah menjalankan usahanya sejak 20 tahun lalu, milik IIM ini mencapai 4 kuintal pada pertengahan Januari 2023. Pesanan yang datang dari Tangerang dan wilayah Kabupaten Majalengka terus mengalir pada dua perusahaan tersebut. Harganya pun relatif murah, per kilogramnya Rp3.000. Pemilik home industri dodol keranjang Iim Gunardi membenarkan pesanan ditolak karena kekurangan tenaga. Ada ditolak, tolak. Kenapa? Ya nggak kemampuan waktunya. Mintanya tanggal 14, tanggal 15. Ya produk paling sekitar
sekitar 60 per hari permintaan. Permintaan 4 kintal, 5 kintal. Permintaan. Iya. Meski harga relatif murah, namun pembuatan dodol keranjang ini membutuhkan kesabaran untuk pengukusan yang menghabiskan waktu 1 kali 24 jam. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574, Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon bersolek. Pada puncak perayaan Imlek, ratusan lilin raksasa akan dinyalakan sebagai simbol pelita penerang kehidupan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan langsung kontributor TVRI Makmur Hamdallah dari Vihara Dewi Welas Asih Cirebon. Makmur, silakan dengan laporan Anda. Saudara, jelang perayaan Imlek 2574, umat Tionghoa di Kota Cirebon, Jawa Barat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Di antaranya di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon ini mulai melakukan bersih-bersih atau bersolek. Kemudian ini akan dilakukan pemasangan lilin raksasa ini nantinya yang akan digunakan pada puncaknya di malam pergantian tahun baru Imlek. Peralihan dari sio macan ke sio kelinci air, dan lilin-lilin ini nantinya akan digunakan untuk ibadah dan sebagai maknanya ini sebagai simbol pelita penerang bagi umat Tionghoa sendiri. Dan sebelumnya juga telah dilakukan ini pencucian atau ritual cuci rupang atau cuci patung Dewa Dewi yang ada di altar persembahyangan di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Pembersihan rupang sendiri ini bermakna sebagai pencucian diri umat, dan ini menghantarkan dewa ke langit untuk melaporkan situasi yang ada di bumi. Dan berikut kutipan wawancara pengurus Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Pak Hendra. Persiapan biasanya tiap tahun itu kita bersih-bersih ya. Soalnya kan selama setahun ini mungkin biar awal tahun kesananya itu biar lebih bagus, kita mengadakan bersih-bersih terus pengecekan. Nah, dan yang rutin biasa dilakukan itu pemasangan lampion baru sama lilin baru di awal tahun. Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon ini akan dihadiri 1.000 umat dari berbagai daerah, baik di wilayah Kota Cirebon maupun di luar daerah Kota Cirebon. Ini akan memadati seluruh sudut di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, dan berharap tahun baru Imlek ini kerukunan antar umat beragama ini terus terjalin dengan baik. Demikian laporan langsung dari Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Kembali ke studio. Terima kasih Makmur Hamdallah atas laporan Anda, dan saudara sejenak kami pasti akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Informasi seputar berita viral akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, dan kini kita beralih ke berita viral. Sejumlah berita viral pilihan tim redaksi kami hadir dengan 10 pasang santri yang dijodohkan massal dan truk angkutan sampah yang masih mengular di TPS Harimukti. Berikut laporan selengkapnya. Berita viral pertama, sebanyak 10 pasang santri pesantren di Ciamis, Jawa Barat akan melangsungkan pernikahan pada 23 Januari 2023 usai perjodohan yang viral di media sosial. Pernikahan itu akan digelar di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari, Kecamatan Jatinagara.
Pernikahan massal tersebut sudah berlangsung 7 tahun yang merupakan agenda tahunan. Santri yang sudah dewasa di pesantren tersebut dinikahkan. Hal ini sebagai bagian dari proses untuk terjun ke masyarakat menyebarkan ilmu dan dakwah. Hal ini berdasarkan beberapa klarifikasi dan kualifikasi, terutama yang jadi penilaian utama di mana mereka akan mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Kemudian para dewan kiai berembuk lalu dipilihlah yang sudah dewasa dan ditanya kesediaannya mau atau tidak untuk menikah. Setelah itu dipanggil kedua orang tuanya, menyampaikan anaknya sebentar lagi akan dijodohkan dan orang tua pun setuju. Antrean truk pengangkut sampah masih mengular panjang di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Berita viral kedua, proses pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya ke TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum normal. Perbaikan jalan ambles di TPA Sarimukti belum selesai. Selain di jalan, antrean truk juga terjadi di area tempat pembuangan sehingga truk yang lain harus menunggu lebih lama untuk menurunkan sampah karena alat berat untuk meratakan sampah juga masih rusak. Koordinator TPA Sarimukti Riswanto mengakui hingga saat ini masih ada antrean truk tetapi tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu karena jalan ambles dan alat yang rusak belum selesai diperbaiki. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, seperti inilah saudara situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik yang ada di wilayah Kota Bandung. Yang pertama ini di Pasir Kaliki Cokro Aminoto. Seperti yang kita lihat pada layar monitor bahwa cuaca hari ini di wilayah Pasir Kaliki Cokro Aminoto terpantau mendung. Nampaknya hujan di sana telah turun dan antrean kendaraan juga sudah mulai terlihat sore menjelang malam begitu. Tak hanya kendaraan roda 4 namun kendaraan roda 2 juga terlihat begitu padat. Selanjutnya kita akan pantau situasi dan arus lalu lintas terkini di wilayah Simpang Surapati Sentot Alibasyah. Di wilayah ini volume kendaraan nampak lebih banyak jika dibandingkan tadi di wilayah Pasir Kaliki dan arus lalu lintas yang melewati jalanan ini juga terpantau padat merayap. Begitu pula dengan cuaca pada sore hari ini yang terpantau mendung dan telah diguyur hujan besar nampaknya. Kami imbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Selanjutnya, ini merupakan arus lalu lintas terkini di wilayah Soekarno-Hatta dan Ibrahim Aji. Wah, nampaknya wilayah ini yang termacet dari keempat titik tadi. Nah, begitu pula dengan cuaca yang hujan nampaknya masih mengguyur wilayah ini. Dan terakhir kita pantau seperti apa arus lalu lintas terkini di wilayah Simpang Juanda di Pati Ukur. Di sini nampak lebih gelap dan hujan juga masih mengguyur dengan intensitas yang cukup rendah. Antrean kendaraan juga terpantau begitu padat. Kami imbau untuk Anda agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Dan saudara, berikut kita simak perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Ya, saudara, informasi terkait perakiraan cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.